Walau mungkin tidak semua dari kalian pernah melihat akar tanaman yang satu ini secara langsung, tapi pasti kalian dapat menebaknya bahwa ini adalah ginseng. Ginseng adalah tanaman herbal yang berasal dari Asia, telah dikenal selama berabad-abad sebagai salah satu ramuan ajaib yang menyimpan sejuta manfaat bagi kesehatan manusia. Tanaman ini terkenal karena akar panjangnya yang berbentuk seperti tubuh manusia dan telah digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok, Korea, dan Amerika Selatan selama ribuan tahun. Ginseng dikenal akan khasiatnya dalam memperlancar peredaran darah, memelihara kesehatan jantung, meningkatkan daya tubuh, dan meningkatkan stamina dan vitalitas seksual. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat proses pertanian ginseng Korea. Proses pertanian ginseng membutuhkan banyak kesabaran karena petani yang mementingkan kualitas akan membutuhkan waktu 2 tahun untuk mengolah dan menyiapkan tanah sebelum ditanami, dan membutuhkan waktu 6 tahun untuk perawatan setelah penanaman hingga panen dapat dilakukan. Selain itu, setelah musim panen, ladang ginseng tidak dapat ditanam ginseng kembali hingga 10 tahun ke depan. Hal ini karena tanaman ginseng dapat menguras nutrisi tertentu dari tanah selama pertumbuhannya. Setelah panen, tanah dapat mengalami depleksi nutrisi khusus yang dibutuhkan oleh ginseng. Tanah yang telah ditanami ginseng dapat menjadi tempat berkembang biak untuk penyakit tertentu yang bersifat tanah brown. Tanaman ginseng yang berumur 3 tahun akan menghasilkan buah berwarna merah menyala seperti ini. Buah ginseng tidak dapat dimakan, namun buah ini akan menghasilkan biji tanaman ginseng yang akan digunakan oleh petani untuk bibit baru mereka. Petani akan memanen buah dan mengambil bijinya untuk disemai. Biji buah tanaman ginseng ini tidak dapat disimpan lebih dari 8 bulan. Sebenarnya, tanaman ginseng dapat dibudidayakan baik melalui biji maupun rimpangnya. Namun umumnya petani di Korea akan menggunakan bijinya. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberagaman genetik. Sementara yang lain lebih memilih menggunakan rimpang karena tanaman dapat matang lebih cepat. Berpindah ke proses penyemaian bibit, biji tanaman akan direndam dan disemai pada spon dengan menggunakan sistem hidroponik seperti ini. Mereka akan tetap berada di sini hingga menumbuhkan beberapa daun dan siap untuk dipindahkan ke lahan utama pengembangan ginseng. Proses perawatan bibit ini memerlukan waktu berbulan-bulan tergantung jenis bibit dan metode yang digunakan. Sementara itu, proses yang tidak kalah melelahkan adalah proses persiapan lahan utama untuk tempat perawatan ginseng. Petani akan berfokus pada pengolahan tanah meliputi proses analisis tanah di laboratorium, perbaikan struktur tanah, pembersihan lahan, dan pengendalian hama sebelum bibit ditanam di ladang. Setelah itu, petani akan menyiapkan penambahan pupuk dan pemasangan net atau jaring-jaring sebagai naungan bibit tanaman ginseng. Net atau jaring-jaring ini berguna untuk perlindungan sinar matahari langsung, mengatur kelembaban, pengendalian hama, dan juga perlindungan dari hujan berlebih. Proses penanaman bibit ginseng pada ladang utama biasanya dilakukan pada musim gugur hingga awal musim semi. Bibit ginseng ditanam dengan jarak tertentu sesuai dengan pedoman pertanian ginseng. Proses penanaman bibit biasanya memakan waktu beberapa hari tergantung pada ukuran lahan yang diolah.
Selanjutnya, permukaan tanah ditutupi dengan jerami. Jerami ini dapat mempertahankan kelembaban tanah, menjaga suhu tanah baik pada musim panas dan musim dingin, dan juga untuk perlindungan ekstra untuk akar tanaman ginseng. Kemudian petani harus menunggu hingga 6 tahun dan melakukan perawatan intens untuk memantau pertumbuhan dan kesehatan tanaman secara rutin dan melakukan pemangkasan atau perawatan tambahan. Namun perawatan ginseng akan lebih mudah jika proses persiapan lahan selama 2 tahun sebelumnya optimal dilakukan. Ini adalah gambaran tanaman ginseng berumur 1 tahun. Dan jika kalian melihat tanaman ini berbuah seperti ini, dipastikan tanaman ginseng ini berumur sekitar 3 tahun sesuai masa reproduksi tanaman ginseng. Setelah masa tunggu yang panjang selama 6 tahun, kini waktunya proses pemanenan ginseng dapat dilakukan. Panen dilakukan saat usia ginseng 6 tahun, karena hal ini terbukti secara ilmiah bahwa pada usia 6 tahun, akar ginseng telah mencapai ukuran yang cukup besar dan memiliki kandungan senyawa aktif yang lebih tinggi, terutama ginsenoside yang memberikan banyak manfaat kesehatan. Proses pemanenan ginseng sangat menarik untuk disaksikan. Walau sudah menggunakan mesin traktor yang canggih seperti ini untuk membalik tanah dan mengeluarkan akar ginseng ke permukaan secara cepat, proses ini masih memerlukan banyak tenaga manusia untuk mengerjakan pekerjaan selanjutnya. Kehadiran tenaga manusia memastikan penanganan yang lebih lembut dan hati-hati kepada akar ginseng sehingga tidak menghasilkan banyak akar ginseng yang rusak. Pekerja bertugas untuk mengambil akar ginseng, memotong atau membuang akar secondary dan tertiary, kemudian mengumpulkannya pada box pemanen berwarna kuning. Setiap box akan diikat dengan kabel T berwarna hitam dan kuning. Kabel T berwarna kuning digunakan untuk box ginseng bagus, dan kabel T berwarna hitam untuk box berisi ginseng yang rusak. Ketika truk masuk ke dalam ladang ginseng, pekerja akan segera memuat kotak-kotak pemanenan ke dalamnya dan siap untuk diantar ke pabrik untuk proses selanjutnya. Berikutnya, ketika ginseng ini tiba di pabrik, akar ginseng akan dibersihkan dari sisa tanah yang masih menempel. Selanjutnya, ginseng dibawa memasuki ruang pengukusan yang akan membuat ginseng berubah warna dari kuning ke warna merah seperti ini. Namun proses pengukusan inilah yang akan mengaktifkan bermacam bahan atau khasiat ginseng untuk kesehatan muncul. Selanjutnya, proses pengeringan di bawah sinar matahari. Proses pengeringan ini akan terus dilakukan hingga ginseng memiliki tingkat kelembaban di bawah 16%. Setelah proses pengeringan ini selesai, akan menghasilkan ginseng merah yang kita kenal, yang akan digunakan oleh berbagai macam pabrik untuk membuat produk yang digunakan oleh manusia, mulai dari kesehatan hingga kecantikan. Ginseng ini akan dikomposisikan dengan bahan lainnya untuk membuat efektivitasnya semakin meningkat, dan mengemasnya dalam berbagai macam produk yang akhirnya akan dipasarkan ke seluruh dunia.